Ah ya lupa. Astaga, seharusnya aku kasih tahu ini dari awal. Komami udah menepuk keningnya. Mungkin karena hari Minggu, dia sampai lupa akan hal sepenting ini. Tidak masalah. Katakan apa yang kau temukan. Bramanto. Dia seorang pengusaha dari Bandung. Cukup kaya. Dan dia terkenal di sana. Dia juga salah satu pemilik tempat hiburan di beberapa kota besar di negara kita. Jelas Yuda menyerahkan ponselnya. Tidak sia-sia Yuda begadang hanya demi mencari tahu siapa pria itu. Ah, kaya juga ternyata. Tapi jujur, wajah pria ini benar-benar familiar, Yud. Aku merasa pernah bertemu dengannya. Ucap Sean bingung sendiri dan begitu yakin jika Bramanto pernah bertemu dengannya. Mungkin saja pernah bertemu di bengkel, atau lainnya sewaktu kau masih di Bandung. Bukan, aku merasa Ah, iya, kau benar di Bandung. Setelah Yuda menyebutkan kota itu, dia baru ingat jika benar-benar pernah bertemu dengan pria itu. Iya, dia adalah pria yang Sean lihat di kediaman mertuanya malam itu. Sean yakin tidak salah ingat. Siapa memangnya? Tanya Yuda mengerutkan dahi. Jika memang Sean mengenalnya, kenapa kemarin persis anjing gila, pikir Yuda. Orang tua Irham. Aku yakin pria yang marah-marah waktu itu adalah dia. Tapi kenapa tidak ada info tentang keluarganya? Sayang sekali, info yang paling penting dan ingin Sean ketahui nyatanya tidak ditemukan di sana. Privasi mungkin. Aku sudah berusaha mencari tahu tentang dia, tapi memang hanya itu yang kudapatkan. Sayang sekali. Tapi sepertinya dia sedang melindungi anaknya yang Mas Abrisa membanggakan itu. Sean tersenyum tipis. Dahulu dia merasa tidak pantas karena menduga Irham adalah pria yang memang berasal dari kalangan ulama, sebagaimana yang Abrisa membanggakan. Jika melihat siapa orang tuanya, sungguh Sean sama sekali tidak perlu malu untuk saat ini. Mereka tampak bertukar pikiran. Yuda si pemikir dan terbiasa berprasangka buruk mulai menerka-nerka pekerjaan orang tua Irham, selain yang tercatat jelas di sana. Bisa jadi tergabung sebagai dalam bisnis ilegal atau bahkan berjudian dan sebagainya. Cari tahu lagi tentang pria ini, Yud. Aku tahu, kau paling lihai di bidang ini. Ujar Sean percaya jika kemampuan Yuda dalam mencari informasi terkait seseorang tidak bisa diragukan. Belajar dari pengalaman, Yuda mampu menemukan bukti perselingkuhan mantan istri Sean dengan segala cara. Bahkan rela hampir direnggut kepercakaannya hanya demi sebuah informasi. Lantas tentang Bramanta tidak menutup kemungkinan Yuda juga mampu melakukannya. Baiklah, tapi restui aku menikahi adikmu tahun depannya. Masih saja. Memang sudah sifat manusia mencari kesempatan dalam setiap celah yang ada. Sean memutar bola matanya malas. Benar-benar pandai mencari kesempatan, pikirnya. Ayolah kak, cicilan rumahku sudah hampir lunas. Tambah Yuda memelas dan merasa restu dari kakak lingkar yang satu ini memang cukup sulit dia gapai. Iya, nikah lusa juga terserah. Tapi dapatkan info tentang Bramanta lebih dulu. Siap, Sean, papa masuk. Suaranya sama sekali tidak santai. Sudah dipastikan jika bukan Sean maka Mikhail. Sean dan Yuda sama-sama terkejut melihat pria itu kini melangkah masuk dengan membawa segelas besar es kelapa muda di tangannya. Padahal di depan sana, Mikhail mungkin sudah menghabiskan pisang satu sisir. Kenapa, Pak? Tanya Sean mengerutkan dahi. Dia pikir akan berbagi, tapi nyatanya dia nikmati sendiri. Yuda, sudah kau katakan? Tanya Mikhail usai menyeruput air kelapa muda yang luar biasa nikmat melewati tenggorokannya. Gawat, Yuda kini malah melupakan amanat dari Tuan Besar Mikhail. Hampir saja dia pamit. Jika Mikhail tidak ikut masuk, mungkin Yuda akan lupa perihal ganti rugi itu. Apa memangnya? Soal mobil kemarin, Kak. Kira-kira kapan mau diperbaiki? Memangnya belum kau perbaiki? Tunggu apa lagi? Ucap Sean yang membuat Yuda mendapat tatapan permusuhan dari Mikhail. Sebelumnya dia sempat memuji Sean, tapi tampaknya detik ini juga dia tarik pujian itu. Sean sama saja, tidak ada bedanya dan memang pintar membuat siapapun terpojok dalam segala keadaan. Hayo, belum apa-apa sudah bohong. Dosa loh Yuda, bohong sama orang tua. Lengkara, tolong aku. Maaf Pak, akhir-akhir ini tugasku banyak sekali, jadi pelupa. Jawab Yuda cari aman karena tatapan Sean lebih tajam dibandingkan ujung anak panah. Sementara di sudut kota yang lain, saat ini seorang wanita dengan wajah sendu tengah menatap putranya yang sedang terlelap begitu tenang. Tanpa tahu bagaimana perasaan sang ibu yang terpaksa menerima kehidupan kedua yang terlampau menyakitkan. Kau ke penjara, Ana.
Suara itu mengejutkan Ana yang sejak tadi memandangi putranya. Wajah Sang Mapusai menangis terlihat jelas di sana. Sejak kapan kakak di sana? Jawab saja pertanyaanku. Kau bawa Satria ke penjara. Ana mengangguk. Memang benar dia membawa putranya ke penjara. Ucapan Sean sewaktu menolaknya benar-benar tertanam dalam diri Ana. Hingga selama 2 tahun berlalu, dia memilih menolak ajakan Iram untuk meracuni pikiran Selina dengan menggunakan anak itu. Untuk apa? Satria hanya ingin tahu ayahnya. Dan saya mengatakan jika ayah biologi Satria ada di sana. Aku hanya ingin anakku berhenti bertanya. Kesal Ana yang merasakan sesak dalam benaknya. Jika hanya berpikir tentang dia, sama sekali Ana tidak sudi bertemu 3 pria yang menghancurkan hidupnya. Kau diperkosa. Jadi tidak perlu dicari ayah biologis dari anak itu. Aku sudah cukup untuk menjaga Satria. Diperkosa. Ana paham sekali soal itu. Tidak perlu dijelaskan, dia juga sangat paham. Bahkan statusnya sebagai anak pungut yang tidak diinginkan juga Ana sangat paham. Bagaimana orang tuanya dihabisi? Dan siapa yang menghabisi Ana juga mengetahuinya tanpa Bramanto sadari. Untuk itulah Ana berani menjanjikan kebebasan pada Sean 2 tahun lalu dengan harapan akan mendapat perlindungan. Namun pria itu justru menolak mentah-mentah. Hingga Ana memilih bungkam lantaran khawatir nasibnya akan berakhir sama di tangan Bramanto. Iya, aku tahu. Tapi Satria tetap butuh sosok itu, dan bukan kakak orangnya. Tegas Ana yang kini menutup koper besar usai memasukkan semua pakaian yang sudah dia siapkan. Kau mau kemana? Pergi. Mama bilang, kakak anak tunggal dan aku tidak dia terima sampai kapanpun. Tapi kau punya papa, Ana. Papa? Papaku sudah tidak ada jauh sebelum itu. Karena papamu. Ucap Ana terdengar bergetar dan berhasil membuat Iram terdiam. Bukan papa, tapi Sean dan teman-temannya. Liri Irham ingin menolak fakta, tapi nyatanya memang begitu. Terserah, hingga akhir, Irham akan terus menolak fakta dan menganggap papanya tidak salah. Padahal hal semacam itu sudah kerap kali sampai ke telinganya. Cekcok kedua orang tuanya yang bersumber dari Ana, membuat sang mama terus saja mengungkit hal itu. An, kau tidak sayang nyawamu? Pikirkan lagi, Satria masih kecil, dan perjuanganmu bertahun-tahun akan sia-sia. Kau tidak lupa sebesar apa kekuasaan papa kan? Yang di penjara saja bisa dia bunuh. Apalagi kau, Ana. Iram berusaha menghalau kepergian adik angkatnya. Namun sepertinya sakit hati Ana akibat ucapan sang mama beberapa hari lalu benar-benar mengubah ketakutan yang selama ini terbentuk dalam dirinya. Bertahun-tahun Irham dan Ana hidup dalam genggaman iblis. Ketakutan mereka lebih besar, hingga memilih untuk pura-pura buta. Terlebih Irham yang khawatir jika Ana dan sang mama habis di tangan papanya jika berani berulah. Seperti yang Irham pahami, jika sang papa tidak pernah berpikir 2 kali perihal nyawa seseorang. Bagi Bramanto, manusia tidak lebih dari seekor lalat yang sekiranya mengganggu akan dimusnahkan. Untuk itu selagi ingin segala sesuatu berjalan dengan baik, Irham harus menutup mata dan telinganya. Sayang, Irham yang bodoh tidak menyadari jika Bramanto memiliki dendam pribadi pada keluarga dari seorang wanita yang dia cintai. Andai dia tahu sejak lama, mungkin Irham tidak akan pernah mengusik Selina agar keadaannya tidak semakin rumit. Malam itu Bramanto memang sedang tidak berada di rumah. Untuk itu Ana berani berusaha pergi dengan membawa serta Satria dalam pelukannya. Seorang wanita muda bertubuh mungil harus membawa koper dan juga anaknya. Bukan hal yang mudah. Irham berusaha menahan kepergiannya, tapi sang mama justru memudahkan langkah Ana. Irham, biarkan saja dia pergi. Jangan kau halangi. Mama? Satu hal yang tidak pernah kedua orang tuanya ketahui. Ana sama sekali tidak lupa ingatan seperti yang mereka yakini. Dia juga mengetahui apa yang terjadi. Irham khawatir saja jika Ana justru membuat semuanya berakhir tanpa dia sadari, termasuk Satria. Di tengah cekcok keduanya, Bramanto baru saja kembali dengan wajah penuh kekesalan di sana. Menyadari kedatangan papanya, Irham berusaha untuk tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda khawatirnya. Ada apa? Putrimu pergi atas kemauannya sendiri dan aku tidak mengusirnya. Jawab istrinya terlihat santai seakan lega beban itu hilang dari istananya. Benarkah? Dia yang memutuskan sendiri. Ya sudah, karena tidak punya siapa-siapa.
Paling juga besok pagi dia kembali. Ayo masuk. Irham terdiam. Dia tidak mungkin mengatakan alasan kenapa dia begitu melarang Ana untuk pergi. Karena jika dia mengutarakan hal itu, besar kemungkinan ketakutan sang mama terkait Ana benar-benar terjadi. Andai papa tahu Ana seperti apa, mungkin keluar kamar saja tidak akan papa izinkan. Tapi maaf, Bu, untuk kali ini aku lebih melindungi Ana. Sekalipun aku dan papa akan berakhir setelah ini.